Perkenalkan, nama saya Selinda Tinur Rahma. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dirilis pada tahun 70 dan tentunya masih diangkat dari kisah nyata, menceritakan tentang tragedi besar yang menimpa negara Amerika saat Pearl Harbor diserang oleh pihak Jepang. Dan kejadian mengerikan ini menjadi awal mula peperangan besar antar dua negara yang berujung dengan deklarasi perang serta pembalasan dendam negara Amerika terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara Jepang. Film ini menggunakan sudut pandang yang sangat objektif karena mengangkat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Jika dilihat dari pihak dua negara yang membuat film ini mendapat berbagai penghargaan pada masanya dan akan menjadi film secara otentik yang layak untuk ditonton. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, langsung saja kita tonton alur cerita dari film Tora Tora Tora. Berlatar pada tahun 1941 di sebuah kapal Indo Angkatan Laut Jepang. Film ini diawali dengan upacara penyambutan Panglima Armada Gabungan Jepang yang pertama Isoroku Yamamoto, yang sebelumnya menggantikan Laksamana Maeda Zengo Yoshida. Acara ini menjadi perbincangan di antara perwira lainnya yang mengharapkan Laksamana Isoroku Yamamoto bukanlah seorang pengecut, serta berharap memiliki ide-ide yang sangat baik dalam upaya penyerangan armada Angkatan Laut Jepang. Karena faktanya, diangkatnya Laksamana Yamamoto sebagai Panglima Armada Gabungan ini tak lain hanya untuk saling menguatkan posisi politik militer, yang mana saat ini Angkatan Laut Jepang sedang berseteru dengan Angkatan Darat yang mengendalikan politik di lingkungan kekaisaran. Karena faktanya Angkatan Darat Jepang saat ini ingin bersekutu dengan negara Jerman, tetapi Yoshida dan Yamamoto tidak ingin beralih insiden siapapun karena cara itu adalah perbuatan memalukan dan meyakini bahwa pihak Jepang mampu mendominasi peperangan tanpa adanya aliansi. Beberapa hari kemudian, selanjutnya scene memperlihatkan saat di istana konselor di Berlin, Jerman, terlihat perwakilan Jepang sedang menandatangani fakta triparti yang menandakan kini Jepang resmi menjadi anggota ketiga aliansi bersama negara Italia yang resmi bersekutu dengan Jepang. Sementara di tempat lain di kota Washington, Amerika, seorang sekretaris bernama Corderhall menunjukkan ketegasannya atas situasi itu. Saat itu, dia menganggap besar Jepang untuk Amerika yang bernama Nomura kini sudah tak sejalan lagi dan memastikan untuk menutup diplomasi atas tindakan Jepang yang telah bersekutu dengan Jerman. Persekutuan pihak Jerman dan Jepang ini membuat militer Amerika merasa gerah. Mereka langsung melakukan antisipasi dari segala kemungkinan dengan memperlakukan operasi sihir saat itu. Intelijen Amerika menciptakan mesin penyadap radio antar Tokyo dengan kedutaan besar Jepang di Amerika. Operasi intel itu dipercayakan pada Letkol Alvin Kremers sebagai ahlinya yang didampingi oleh Kolonel Rufus G. Breton.
Sebagai kepala divisi intelijen militer, operasi ini disebut sebagai operasi sihir karena informasi yang didapat hanya diberitahukan kepada orang-orang terpenting seperti Presiden Amerika serta orang-orang strategis di Angkatan Darat serta Angkatan Laut Amerika. Di hari yang sama, Shin berpindah di sebuah kapal induk Angkatan Laut Jepang yang bernama Akagi. Saat itu, Laksamana Yamamoto dan para petinggi lainnya melihat para pilot pesawat pengebom yang sedang berlatih menggunakan torpedo. Perhatian khusus tertuju pada seorang pilot senior bernama Letkol Fujita, hingga Laksamana Yamamoto kagum pada dirinya karena ternyata dia mempunyai sebuah rencana yang sebetulnya masih dirahasiakan, yaitu untuk menghancurkan armada Pasifik Amerika yang berada di Pearl Harbor. Karena sebelumnya Laksamana Yamamoto telah melakukan penelitian tentang karakteristik pangkalan militer Pearl Harbor yang mempunyai demografi wilayah yang sangat beresiko karena posisi penempatan armadanya saling berdekatan dan diperkirakan sangat mudah jika diserang. Tanpa menunggu keputusan deklarasi perang dari Laksamana Yamamoto serta Kaisar, semua pilot pesawat Jepang memutuskan untuk melakukan serangan ini karena saat ini mereka benar-benar berada di kawasan Pearl Harbor dengan leluasa tanpa adanya intercept dari pihak Amerika. Serangan pertama mereka ditujukan kepada kapal USS Nevada, di mana mereka sedang melakukan upacara. Semua petinggi armada Pasifik tak pernah menyadari jika Pearl Harbor akan diserang secara mendadak dengan cara seperti ini. Pasukan Amerika yang dalam keadaan tidak siap tentunya tak berkutik akan serangan yang mendadak itu. Kapal-kapal perang Amerika yang bersandar di tempat itu mengalami kerusakan akibat serangan torpedo. Kekacauan benar-benar terjadi saat itu. Terlebih kapal-kapal mereka mengalami kebakaran hebat akibat serangan yang tiada henti. Dari kejauhan, para petinggi militer Amerika hanya bisa melihat Pearl Harbor yang sedang dibombardir oleh pasukan Jepang. Sementara di pangkalan Naiket Kepulauan Hawaii, puluhan pesawat
Puluhan pesawat tempur Amerika yang sedang parkir ludes dibombardir oleh Jepang. Sebagian prajurit dengan sekuat tenaga mempertahankan dan menyelamatkan pesawat-pesawat mereka, tetapi pesawat Jepang tak mau kehilangan targetnya hingga tak ada satupun pesawat yang berhasil diterbangkan dari landasan itu. Sementara di tempat lain, Kapten John mendatangi para petinggi lainnya dengan wajah penuh penyesalan karena dia telah mengabaikan informasi serangan itu, di mana saat itu kerugian yang diderita Amerika di Pearl Harbor terdiri dari kapal selam Oklahoma, kapal tempur Nevada yang rusak berat, kapal tempur USS tertembak 6 torpedo, dan sebagian dek terbakar relit, dan Helena rusak. Kapal jelajah USS California terkena 2 torpedo dan terbakar di semua bagian, serta kapal tempur USS